Ginjal kronik adalah kerusakan pada ginjal yang berakibat fatal dan ditandai dengan uremia. Uremia yaitu urea dan limbah nitrogen yang beredar dalam darah. Hemodialisa adalah suatu jenis terapi pengganti ginjal di mana ureum disaring dari darah oleh membran semipermeabel dan dikeluarkan oleh cairan dialisis. Penyebab penyakit ginjal diantaranya yaitu diabetes mellitus, hipertensi, kista ginjal, infeksi ginjal, batu ginjal. Tujuan diet hemodialisis: mencegah defisiensi zat gizi dengan cara memenuhi kebutuhan zat gizi, mempertahankan dan memperbaiki status gizi agar pasien dapat melakukan aktivitas normal sehingga mempunyai kualitas hidup baik, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga agar akumulasi produk sisa metabolisme tidak berlebihan. Syarat diet hemodialisa: energi diberikan sebesar 30-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein diberikan sebesar 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Lemak dapat diberikan sebesar 15-30% dari kebutuhan. Karbohidrat diberikan dari sisa kebutuhan. Cairan dapat diberikan sebesar 500-750 ml. Kalium diberikan sebesar 2-4 gram per hari apabila terjadi hiperkalemia. Ureum diberikan 2-4 gram per hari apabila terjadi hipertensi dan odem. Bahan makanan yang dibatasi: bahan makanan tinggi kalium bila terjadi hiperkalemia, seperti alpukat, pisang, tomat, belimbing, durian, nangka, daun singkong, daun pepaya, kelapa, kacang tanah, kacang hijau, kentang, ubi, singkong. Bahan makanan tinggi fosfor: ragi atau tape, udang, kerang, kepiting, cumi, keju, semua kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah. Bahan makanan tinggi kolesterol: usus, paru, limpa, hati, babat, kulit ayam, minyak kelapa sawit, dan santan. Bahan makanan yang mengandung gas: sawi, kubis, lobak, nangka, durian. Bahan makanan tinggi natrium: garam dapur, soda, makanan yang diawetkan, vetsin, roti, biskuit, cake, cracker, dendeng, abon, ikan asin, udang asin, telur asin, telur pindang, kecap, petis, saus tomat, kopi, dan coklat, air dan kuah sayur, bumbu yang merangsang, merica, cabai, jahe, cuka. Bahan makanan yang dianjurkan: sumber karbohidrat, nasi, bihun, mie, jagung, makaroni. Sumber protein hewani: telur, daging tanpa lemak, ikan, ayam tanpa kulit. Sumber lemak: minyak jagung, minyak kacang. Sumber vitamin: sayur dan buah yang kadar kalium sedang dan rendah. Contoh sayuran: ketimun, labu siam, wortel, terong. Contoh buah-buahan: nanas, pepaya, pir,
jeruk manis, jambu biji, apel. Tips mengelola makanan. Untuk mengurangi kadar kalium dalam bahan makanan, sebaiknya sayuran dan umbi-umbian dan bahan makanan lainnya dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian dicuci dan direndam dalam air hangat selama kurang lebih 2 jam. Setelah direndam, kemudian air rendaman dibuang dan dicuci lagi pada air mengalir. Setelah itu dimasak. Jumlah air 5 kali bahan makanan. Semua sayuran harus dimasak dan tidak dianjurkan dimakan dalam keadaan mentah atau yang disebut lalapan. Bila Anda harus membatasi garam, gunakanlah lebih banyak bumbu-bumbu seperti gula, asam, dan bumbu dapur lainnya untuk menambah rasa. Untuk membatasi banyaknya cairan dalam makanan, sebaiknya masakan dibuat dalam bentuk tidak berkuah, seperti dipanggang, ditumis, dikukus, atau digoreng. Setelah mendapatkan edukasi gizi tentang diet pada hemodialisa, kita juga perlu menerapkan gerakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, yang diantaranya yaitu 1. Tingkatkan aktivitas. 2. Menjaga pola makan sehat. 3. Jaga kebersihan diri dan lingkungan. 4. Hindari rokok dan asapnya. 5. Melakukan cek kesehatan dengan rutin. Supaya kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik dengan hemodialisa optimal, makanlah mengikuti anjuran diet dan lakukan hemodialisa dengan teratur. Tetap semangat karena kita yakin kita bisa.